Halo bosku, selamat sore. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana agar kita lebih mudah untuk memahami jalur kelistrikan, khususnya untuk kanter pada mobil kanter. Jadi pada mobil kanter, sistem kelistrikan untuk sen atau turn, yaitu jalur utama kelistrikannya, yaitu positifnya berasal dari sikring pusat, kemudian menuju sikring utama yang tengah ini, kemudian baru menuju ke yang namanya sikring turn. Kalau di dalam mobil dia masuknya ke sikring yang namanya sikring turn. Kemudian dari sikring turn ini arusnya akan standby masuk ke yang namanya flasher, yaitu pada soket yang sebelah luar ini, kiri kanan. Ini ada dua kabel. Yang kabel biru ini adalah kabel setrum langsung, kabel yang berasal dari sikring turn. Kemudian di sini masih ada 4 kabel lagi. Yang ini adalah kabel negatif yang berasal dari saklar sen sebelah kiri. Kemudian yang ini adalah kabel negatif yang berasal dari saklar sen sebelah kanan. Kemudian yang ini adalah outputnya. Outputnya itu sudah berupa strum ya, strum yang sudah diputus-putus. Ini adalah arus positif yang sudah diputus-putus oleh yang namanya flasher. Ini adalah untuk yang kiri. Kemudian yang ini adalah arus yang sudah diputus-putus dari flasher ini ke lampu sen yang sebelah kanan. Jadi pada prinsipnya flasher ini adalah tugasnya adalah untuk meneruskan arus yang berasal dari arus sikring turn, kemudian diteruskan ke lampu-lampu ya, baik depan maupun belakang, kiri maupun kanan, tetapi sudah diproses melalui rangkaian elektronik di dalam flasher ini. Di dalam flasher ini ada dua buah relay, kemudian ada yang namanya kapasitor, ada yang namanya dioda, ada yang namanya resistor. Jadi rangkaian elektronik itu yang akhirnya memberikan semacam jeda, cetik, yaitu dari kerja kapasitor dan lain-lain. Jadi ini kita asumsikan ini adalah saklar sen. Saklar sen kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi pada saat kita belokkan saklar sen atau kita aktifkan saklar sen yang ke kiri, maka arus negatif, ini adalah negatif, arus negatif dari saklar ini akan diteruskan kepada kaki yang satunya ini, kemudian masuk ke terminal yang ini ya. Kemudian outputnya sudah dirubah menjadi arus positif yang sudah diputus-putus atau jeda, kemudian akan menuju ke lampu sen yang sebelah kiri, depan maupun belakang, sekaligus lampu sen yang ada di panel speedometer. Oke, kita matikan saklarnya, maka mati. Kemudian jika mobil kita belokkan ke kanan, maka negatif yang berasal dari bodi ini masuk ke saklar, kemudian dari saklar diteruskan menuju ke terminal pada flasher yang negatif ini, kemudian
diolah masuk oleh flasher, kemudian outputnya adalah berupa arus positif yang sudah diputus-putus oleh rangkaian elektronik yang ada di dalam flasher ini. Kemudian outputnya akan menuju ke lampu sen sebelah kanan, baik depan maupun belakang, sekaligus pada speedometer. Kemudian bagaimana jika kita berikan hazard? Jadi sesungguhnya hazard adalah gabungan antara sen kanan dan sen kiri. Jadi kalau kita nyalakan dua-duanya nih, ini adalah sen kiri, ini sen kanan, maka akan menjadi hazard. Artinya negatif yang berasal dari saklar sen atau dari saklar hazard itu semuanya masuk ke terminal negatif yang ada pada flasher ini. Karena dua-duanya negatif masuk ke dalam rangkaian elektronik di dalam flasher ini, maka outputnya akan menghasilkan arus yang diputus-putus atau yang dijeda. Arus positif, yaitu baik untuk sen yang sebelah kiri maupun sen sebelah kanan. Kita coba matikan lagi ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi ini kita ambil ilustrasi, kita ambil langsung dari mobil agar kita lebih mudah memahaminya. Masalahnya kalau di dalam mobil kita untuk memahaminya lebih sulit. Jadi pada flasher ini terdapat 6 buah terminal. Yang sebelah luar sini, yang warna biru ini adalah terminal positif. Dua-duanya ini positif ya. Ini sebenarnya satu kabel di jumper. Ini positif langsung terus menerus yang berasal dari Sekring turn. Kemudian sebenarnya ini pun sumber arus utamanya berasal dari Sekring utama yang 60 ampere yang nomor 2 itu. Kemudian sumber arusnya juga berasal dari Sekring pusat, kemudian dari aki yang terminal positif 24 volt. Kemudian arus ini standby pada terminal ini yang dilanjutkan standby masuk ke dalam relay. Oke. Pada saat saklar sen kita aktifkan, artinya memberikan massa. Massa ini masuk ke dalam rangkaian relay tersebut, diolah melalui yang namanya kapasitor, melalui resistor, melalui dioda, sehingga menghasilkan arus yang diputus-putus atau arus yang jeda gitu ya, sesuai dengan standar dia lah gitu kan. Nah, jika kita matikan, maka outputnya pun akan berhenti. Pada saat ke kanan pun sama. Saat ke kanan, sen ke kanan, arus negatif yang berasal dari bodi atau aki masuk ke dalam saklar, kemudian masuk ke dalam terminal pada flasher, kemudian masuk ke rangkaian elektronik di dalam flasher ini, kemudian menghasilkan output berupa arus positif yang terputus-putus atau jeda, kemudian akan menuju ke lampu sen sebelah kanan baik depan maupun belakang, sekaligus ke sen pada dashboard. Oke. Kemudian jika kita nyalakan hazard, jadi hazard sebenarnya saklarnya terpisah, cuman cara kerjanya sebenarnya sama. Jadi dua kabel output dari saklar ini dijadiin satu. Jadi seperti ini seolah ini adalah hasil dari hazard atau lampu darurat. Oke bosku, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini kalau di dalam flasher seperti ini kabelnya. Dua buah adalah positif dari Sekring turn,
dua buah ini berasal dari negatif, yang berasal dari saklar sen kiri dan kanan, atau yang berasal dari hajat. Kalau hajat kan berarti dua-duanya nyambung. Dan yang ini, dua ini adalah output yang keluarannya udah berupa arus positif yang sudah diputus-putus oleh flasher, baik kiri ataupun kanan. Oke bosku, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jadi kita membuat semacam trainer nih agar saya juga lebih bisa memahami, dan Anda pun yang menyaksikan akan lebih mudah memahami cara kerja sen dan hajat pada mobil Canter. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih. Wassalam bos. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.